Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Harningsih, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pengertian statistika. Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, penghitungan, penggambaran, dan penghasilan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Statistika menurut fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama, statistika deskriptif, bisa juga disebut dengan statistika deduktif. Statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Yang kedua, statistika inferensial, bisa juga disebut dengan statistika induktif. Statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid, biasanya memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulannya. Statistika deskriptif meliputi dua hal, yaitu penyajian data dan peringkasan data. Penyajian data pada umumnya dapat melakukannya dengan menggunakan grafik dan tabel, sedangkan peringkasan data dapat meliputi misalnya rata-rata, nilai maksimum, minimum, ragam, dan sebagainya. Bisa juga diistilahkan dengan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan ukuran lokasi. Dalam pengujian deskriptif juga terdapat pengujian nilai ukuran pemusatan, yaitu data mean, median, modus, nilai ukuran letak data yaitu kuartil, dan nilai ukuran penyebaran data yaitu varian standar deviasi, serta berbagai macam bentuk diagram. Mean atau bisa juga disebut dengan nilai rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data, umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data. Mean adalah nilai yang terletak di tengah suatu kumpulan data dengan jalan membagi data menjadi dua bagian sama besar dan kemudian menghitung nilai data yang membaginya menjadi dua bagian sama besar. Modus adalah nilai kelompok yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi, atau frekuensi ini sering juga disebut dengan nilai-nilai yang paling banyak muncul. Kuartil adalah suatu nilai yang didapatkan dengan jalan membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Varian adalah data yang menggambarkan bagian bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap suatu pusat data, atau dengan kata lain, data yang menggambarkan bias data dari rata-rata sampelnya. Standar deviasi adalah akar dari varian yang menunjukkan simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata. Hitungannya dikenal juga sebagai simpangan baku. Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang dibagi berdasarkan kategori. Dengan presentasenya, diagram lingkaran dapat digunakan untuk skala interval dan rasio. Statistika inferensial meliputi kedua hal tersebut, yaitu analisis regresi dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yaitu menguji hipotesis dan menggambar generalisasi tentang populasi dari data sampel adalah contoh statistik inferensial. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kemudian melakukan uji signifikasi statistik diperlukan. Uji hipotesis dapat memiliki distribusi kiri, kanan, atau dua sisi. Nilai statistik uji, nilai kritis, dan interval kepercayaan digunakan untuk menyimpulkan. Di bawah ini adalah beberapa uji hipotesis signifikan yang digunakan dalam statistik inferensial. Yang pertama, uji Z, ketika data memiliki distribusi normal dan ukuran sampel minimal 30,
uji Z diterapkan pada data. Ketika varians populasi diketahui, itu menentukan apakah sampel dan rata-rata populasi sama. Selanjutnya ada interval keyakinan. Interval kepercayaan membantu estimasi parameter populasi. Misalnya, interval kepercayaan 95%, berarti bahwa 95 dari 100 pengujian dengan sampel segar yang dilakukan dalam kondisi yang identik akan menghasilkan perkiraan yang berada dalam kisaran yang ditentukan. Interval kepercayaan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai krusial dalam pengujian hipotesis. Selain itu, uji tersebut statistik inferensial juga menggunakan uji ANOVA, Wilcoxon, Signet-Rank, Mann-Whitney, Yu, Kruskal, Wells, dan H. Selanjutnya yang kedua ada analisis regresi. Analisis regresi dilakukan untuk menghitung bagaimana satu variabel akan berubah dalam hubungannya dengan yang lain. Berbagai model regresi dapat digunakan termasuk regresi linear sederhana, linear berganda, nominal, logistik, dan ordinal. Dalam statistik inferensial, regresi linear adalah jenis regresi yang paling sering digunakan. Respon variabel dependen terhadap perubahan unit dalam variabel independen diperiksa melalui regresi linear. Cukup sekian penjelasan materi tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.